Sahabat Islami, malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang paling penting dan terkenal dalam tradisi agama-agama samawi, terutama dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, malaikat Jibril dikenal sebagai perantara wahyu antara Allah dan para nabi. Berikut adalah kisah lengkap tentang malaikat Jibril berdasarkan keyakinan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, nur. Mereka adalah makhluk yang suci dan diciptakan hanya untuk menjalankan perintah Allah. Tidak seperti manusia yang memiliki kehendak bebas, malaikat tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dosa atau menentang Allah. Salah satu malaikat yang paling tinggi kedudukannya adalah Jibril, yang juga dikenal dengan sebutan Ruhul Kudus atau Roh Kudus, atau Ar-Ruh, yaitu roh. Adapun peran dan tugas malaikat Jibril alaihi salam antara lain adalah membawakan wahyu. Tugas utama malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Ia menjadi penghubung langsung antara Allah dan para utusannya. Wahyu yang paling terkenal disampaikan oleh Jibril adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah pertama kali Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW terjadi di Gua Hira. Pada malam Lailatul Qadar, Nabi Muhammad sedang menyendiri dan beribadah ketika tiba-tiba Jibril datang dengan membawa pesan Allah. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra", yang berarti bacalah. Nabi Muhammad yang buta huruf menjawab bahwa ia tidak bisa membaca. Jibril mengulangi perintah itu 3 kali, hingga akhirnya wahyu pertama dari surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan kepada Nabi Muhammad. Peristiwa ini menandai dimulainya tugas kenabian Nabi Muhammad dan turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Selain kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril juga menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi lain seperti Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Daud dengan Zabur, dan Nabi Isa dengan Injil. Dalam tradisi Islam, Jibril adalah malaikat yang paling sering berhubungan dengan nabi-nabi besar. Kemudian malaikat Jibril juga berperan sebagai penolong dalam Perang Badar. Pada saat Perang Badar, perang besar pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah, malaikat Jibril beserta para malaikat lain turun untuk membantu Nabi Muhammad dan pasukannya. Allah mengirim ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril untuk memperkuat umat Islam dalam pertempuran tersebut, sehingga akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan. Selanjutnya, malaikat Jibril juga bertugas untuk menyampaikan kabar baik dan hukuman. Jibril juga dikenal sebagai malaikat yang menyampaikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah. Misalnya, ia datang kepada Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa, untuk mengabarkan bahwa ia akan melahirkan seorang putra dengan kehendak Allah, meskipun tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Selain menyampaikan kabar baik, Jibril juga membawa perintah-perintah hukuman dari Allah. Contohnya adalah ketika ia diperintahkan untuk menghukum kaum-kaum yang durhaka kepada nabi-nabi mereka, seperti kaum Nabi Lut yang dihancurkan karena kemaksiatan mereka. Dalam Islam, Jibril memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Dikatakan bahwa ia memiliki 600 sayap yang besar dan luas. Setiap sayapnya mampu menutupi langit. Dalam salah satu kisah, dikatakan bahwa hanya sekali kepakan sayapnya, ia dapat menghancurkan kaum yang durhaka. Malaikat Jibril juga digambarkan sangat indah dan penuh cahaya. Namun, ketika menampakkan diri kepada para nabi, ia sering kali datang dalam wujud manusia biasa agar mereka tidak ketakutan. Sebagai contoh, Jibril sering datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk seorang pria bernama Dihyah Al-Kalbi yang dikenal tampan dan sopan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Jibril juga memainkan peran penting.
ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dan kemudian naik ke langit dalam Mi'raj, Jibril yang menemaninya. Jibril mengantar Nabi Muhammad hingga Sidratul Muntaha, yaitu tempat tertinggi yang dapat dijangkau oleh makhluk. Namun, di sana Jibril tidak bisa melangkah lebih jauh, dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan untuk bertemu langsung dengan Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tugas malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu berakhir. Tidak ada lagi wahyu yang diturunkan setelah Nabi Muhammad karena beliau adalah nabi terakhir. Namun Jibril tetap menjadi salah satu malaikat utama yang terus melaksanakan perintah Allah dalam menjaga dan mengawasi alam semesta. Malaikat Jibril adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah kenabian, terutama dalam Islam. Ia adalah pembawa wahyu, penyelamat dalam peperangan, serta pelindung dan penolong para nabi. Kedudukannya sebagai pemimpin para malaikat menunjukkan betapa besar kekuasaan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Sebagai makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, Jibril menjadi salah satu makhluk yang paling dekat dengan Allah, selalu siap menjalankan segala perintahnya dengan penuh ketaatan. Jibril adalah simbol kesucian, ketaatan, dan kekuatan yang luar biasa, yang tugasnya bukan hanya sekedar menyampaikan wahyu, tetapi juga menjaga keharmonisan antara dunia langit dan bumi. Selain tugas-tugas besar yang telah disebutkan, ada beberapa hal menarik lainnya tentang malaikat Jibril yang memberikan gambaran lebih mendalam tentang peran dan hubungannya dengan para nabi dan umat manusia. Berikut adalah beberapa kisah dan aspek lainnya terkait Jibril yang melengkapi perannya dalam tradisi Islam. Selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga berperan sebagai pembimbing rohani bagi Nabi Muhammad. Salah satu contoh dari hal ini adalah kisah ketika Jibril mendidik Nabi tentang salat. Dalam suatu riwayat, Jibril datang kepada Nabi dan memimpin salat pada waktu yang berbeda, mengajarkan tata cara dan waktu salat yang benar. Sejak saat itu, umat Islam mengikuti 5 waktu salat yang telah diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Salah satu peristiwa penting lainnya yang melibatkan Jibril adalah ketika ia datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk manusia untuk mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabat. Ini dikenal sebagai hadis Jibril. Suatu ketika saat Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabatnya, datang seorang pria berpakaian sangat putih dengan rambut yang sangat hitam tanpa terlihat bekas perjalanan di tubuhnya. Pria itu duduk sangat dekat dengan Nabi, bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Dalam percakapan itu, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang definisi Islam, penyerahan diri kepada Allah, iman, kepercayaan, dan ihsan, kesempurnaan dalam beribadah. Setelah Nabi Muhammad menjawab setiap pertanyaan, Jibril menyetujui jawabannya dan kemudian menghilang. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan kepada para sahabat bahwa pria itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan mereka tentang agama Islam secara lebih mendalam. Hadis ini sering dianggap sebagai salah satu hadis terpenting dalam Islam karena merangkum ajaran pokok dari agama ini dalam 3 dimensi: Islam, iman, dan ihsan. Kemudian selain Perang Badar, ada kisah lain yang menunjukkan kehadiran Jibril dalam keadaan peperangan. Pada Perang Khandaq, Jibril turut hadir untuk memberikan semangat kepada umat muslim dan menyampaikan perintah dari Allah. Dalam perang tersebut, pasukan Quraisy dari Mekkah bersekutu dengan beberapa suku Yahudi untuk menyerang Madinah. Atas arahan Allah, Nabi Muhammad dan para sahabat menggali parit, Khandaq, sebagai pertahanan. Meskipun pasukan muslim kalah jumlah, kehadiran malaikat termasuk Jibril menjadi salah satu faktor kemenangan mereka. Dalam tradisi Islam, Jibril juga memiliki peran dalam kisah Nabi Musa.
Salah satu peristiwa penting adalah ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya saat melintasi Laut Merah. Dalam kisah ini, Jibril memegang peran sebagai pelindung yang membantu Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir dan menghancurkan Fir'aun. Dikatakan bahwa Jibril ikut serta dalam memerintahkan laut untuk terbelah sehingga Bani Israel bisa melintasi jalan yang kering. Dan setelah mereka selamat, laut pun menutup kembali untuk menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Dalam kisah Nabi Lut, Jibril juga memiliki peran penting. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom dan Gomora yang terkenal dengan kebejatan moral dan kemaksiatannya. Ketika Allah memutuskan untuk menghukum kaum tersebut, Jibril bersama beberapa malaikat lainnya datang ke kota itu dalam wujud manusia. Mereka awalnya berkunjung ke rumah Nabi Lut yang memperingatkan kaumnya agar tidak berbuat buruk kepada tamunya. Ketika kaum tersebut tetap melanggar peringatan, Jibril memperlihatkan kekuatannya dengan menghancurkan kota itu. Dalam riwayat, Jibril dikisahkan mengangkat tanah Sodom dan Gomora dengan sayapnya dan kemudian menjatuhkannya kembali ke bumi sehingga seluruh kota hancur. Dalam kisah penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, Jibril juga berperan penting. Menurut riwayat, ketika Allah memutuskan untuk menciptakan manusia dari tanah, Jibril diperintahkan untuk mengumpulkan tanah dari berbagai tempat di bumi. Tanah yang dikumpulkan Jibril inilah yang kemudian dijadikan Allah sebagai bahan dasar penciptaan Nabi Adam. Ini menegaskan lagi bagaimana Jibril tidak hanya terlibat dalam penyampaian wahyu, tetapi juga dalam berbagai peristiwa penting sepanjang sejarah umat manusia. Jibril memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Selain peristiwa penyampaian wahyu, Jibril juga sering mendampingi Nabi dalam berbagai situasi. Dalam salah satu kisah, Jibril datang kepada Nabi ketika beliau sedang bersedih karena penolakan dari masyarakat Mekkah. Jibril memberikan dukungan emosional dan memastikan bahwa Allah selalu bersamanya. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad secara rutin untuk mengajarkan dan memperdalam pemahaman Al-Quran. Ini terjadi selama bulan Ramadan, di mana setiap malam Jibril datang kepada Nabi untuk mengajarkan, meninjau, dan memperbaiki bacaan Al-Quran Nabi. Tradisi ini disebut mudarasah dan menjadi salah satu alasan mengapa membaca Al-Quran secara khatam. Menyelesaikan pembacaan seluruh Al-Quran di bulan Ramadan menjadi sunnah. Malaikat Jibril dalam Islam adalah simbol kekuatan, kesucian, dan perantara antara Allah dan umat manusia. Perannya sangat luas, dari penyampai wahyu kepada para nabi, penolong dalam pertempuran, hingga menjadi pelindung dan pembimbing spiritual. Jibril merupakan figur yang dihormati dan diagungkan dalam sejarah keagamaan, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kedekatannya dengan Allah dan para nabi. Kisah-kisah yang melibatkan malaikat Jibril memperlihatkan bagaimana kehadirannya mengubah jalannya sejarah, serta menjadi penghubung yang krusial antara dunia manusia dan dunia spiritual. Jibril adalah makhluk yang sempurna dalam kepatuhannya kepada Allah, dan melalui perannya, kita dapat melihat betapa pentingnya wahyu dan kehadiran malaikat dalam menjaga harmoni dan menjalankan kehendak Allah di alam semesta. Wallahu alam bisyawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Sahabat Islami rahimakumullah. Demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat menjadi manfaat serta cerminan dan contoh teladan bagi kita semua. Jika ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.